Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini subuh Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah 31 Oktober 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya dan kita syukuri di tengah kesehatan itu, di tengah hujan yang cukup deras, Allah masih membangkitkan semangat kepada kita sehingga kita datang melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Hajah Nuriyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada satu potongan hadis yang sangat pendek sekali. Bunyinya hadis itu, innaka man ahbabtah. Innaka man ahbabtah. Sesungguhnya engkau akan Allah kumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kenapa Nabi mengeluarkan hadis ini? Asbabul wurud, sebab hadis ini dikeluarkan oleh Rasul. Pada saat itu Anas bin Malik bercerita, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, matas sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi wahai Rasul?" Qala, maka Nabi bersabda, "Wa madza a'datta lis-sa'ah?" Apa persiapanmu menyongsong datangnya hari kiamat itu? Laki-laki bertanya kapan kiamat itu terjadi. Dan laki-laki itu ditanya oleh Nabi, "Kamu siap apa apabila kiamat itu terjadi?" Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, "Faka'annar rajulastakana." Maka laki-laki itu berusaha menghilangkan groginya di hadapan Nabi, menghilangkan gugupnya di hadapan Rasul. Pada saat pertanyaannya dibalik Nabi dengan pertanyaan lagi, "Kalau kiamat itu datang, kamu siap apa?" Gugup dia. Maka dia berusaha menahan groginya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Qala la." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak punya persiapan apa-apa. Saya bertanya tentang kiamat, tapi saya tidak punya persiapan menyongsong datangnya kiamat itu. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasul.
Hanya itu modal saya, cinta Allah, cinta Rasul. Dalam redaksi yang lain, hadis yang berbeda dalam riwayat yang lain, laki-laki tadi berkata, ma'a'dattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, saya tidak mempersiapkan puasa yang banyak, saya tidak mempersiapkan salat yang banyak, tidak mempersiapkan ibadah yang banyak, sedekah yang banyak. Artinya yang dapat kita ambil pada hadis ini, dia tetap salat, dia tetap puasa, dia tetap sedekah, tapi tidak banyak. Tidak banyak itu saya bisa lakukan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasul. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis yang menjadi tema kita pagi ini. Apa yang Nabi katakan setelah dia bercerita seperti itu? Maka Nabi berkata, fa innaka ma'aman ahbabtah. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Dia tidak banyak persiapan ibadah yang lain menyongsong hari kiamat, tapi dia memiliki kecintaan kepada Allah yang sangat tinggi, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Dia mencintai Allah, dia mencintai Rasul. Qala, maka Anas berkata, hadis ini kan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas berkata, "Fama parihna bi syai'in ba'dal Islam. Farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka man ahbabtah." Tidak pernah aku mendapat kegembiraan yang luar biasa setelah aku masuk Islam, kecuali pada saat aku sangat bergembira mendengar ucapan Nabi. Apa yang Nabi ucapkan? Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Ucapan ini yang membuat aku sangat gembira, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa alasannya Anas bergembira dengan ucapan itu? Fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anas tidak mencintai Nabi? 10 tahun Anas berkumpul satu atap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik usia 10 tahun diantar ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi pada saat Nabi datang ke Madinah. Pada saat orang-orang Madinah mengumpulkan hartanya, mengumpulkan makanannya, pakaiannya untuk diberikan kepada Nabi dan rombongan. Mereka menyambut rombongan Muhajirin dengan ketulusan dan keikhlasan. Ummu Sulaim, seorang wanita janda beranak satu, tidak mampu melakukan itu karena dia sangat miskin, karena dia tidak memiliki apa-apa. Tapi pada satu saat dia datang kepada Nabi dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hari ini saya tidak bisa berikan hadiah apa-apa atas kedatanganmu dan rombonganmu ke Madinah ini. Tapi saya punya anak laki-laki, wahai Rasul. Saya serahkan anak laki-laki saya yang bernama Anas ini, wahai Rasul. Suruh dia untuk membantumu apapun yang bisa dia lakukan di rumah ini." Sejak itu Anas 10 tahun ditinggalnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, Anas baru berumur 20 tahun. Baru berumur 20 tahun. Jamaah rahimakumullah, maka dari Anaslah cerita tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, asja'an nas, ajmalan nas. Rasul itu paling gagahnya manusia. Rasul itu manusia paling berani. Rasul itu manusia paling dermawan. Karena dia hidup dengan Rasul. Dia hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahu perilaku Nabi. Dan dia sangat mencintai Nabi. Maka tidak ada selama aku sebagai seorang muslim yang lebih menggembirakan di hatiku kecuali ucapan Nabi kepada seorang laki-laki, kamu akan dikumpulkan
bersama orang yang kamu cintai. Dan akulah mencintai Nabi, kata Anas bin Malik. Wa Abu Bakrin, dan aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan aku mencintai Umar. Wa ana arju an akuna ma'ahum. Aku berharap nanti aku dikumpulkan bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Wa in kunta la a'malu bi amalihim, sekalipun aku tidak persis beribadah seperti ibadah mereka, tidak kuat beribadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah, tapi aku berharap aku dikumpulkan dengan 3 hamba Allah yang mulia ini nanti di akhirat, karena sesuai dengan perkataan Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jemaah rahimakumullah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang laki-laki pejuang, mujahid. Kemanapun dia, apabila peperangan itu terjadi, tidak pernah tidak melihat kecuali ada Abu Ayyub. Seorang kaya raya sebelum masuk Islam, memiliki postur tubuh tinggi dan gemuk. Pada saat dia masuk ke dalam Islam, berjuang bersama Nabi, badannya yang gemuk itu kurus, kulitnya yang kencang menjadi keriput, sehingga apabila dia berjalan menunduk, kulit di atas kelopak matanya menurun, menutupi separuh matanya. Abu Ayyub, karena dulu saking gemuknya dan menjadi kurus. Di tengah seperti itu, dia mampu menyandang pedang dan tombak apabila diajak untuk berjuang. Salah seorang sahabat berkata kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, Anda tua dan sudah keriput, tapi Anda masih memanggul senjata untuk berjuang. Mungkin kalau bahasa kita, apakah kada lebih baik pensiun aja piano Abu Ayyub?" Apa kata Abu Ayyub? Apakah kamu tidak membaca ayat Allah di dalam surah At-Taubah? Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Keluarlah ke medan perang dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Allah memerintahkan jihad itu tidak melihat kepada keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Ayat itulah yang menjadikan aku termotivasi untuk menjadi pejuang sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, yang ingin ulun ceritakan tentang Abu Ayyub, dia adalah rumah pertama yang Nabi menginap di rumah itu manakala Nabi masuk kota Madinah. Jadi Nabi bermalam pertama kali di Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, setelah melewati proses-proses ajakan-ajakan yang lain, karena orang Madinah semuanya berkumpul dan menginginkan Nabi tidur di rumahnya. Begitu Nabi datang, "Ya Rasul, menginap di rumah saya." Yang satu menginap di rumah saya, yang satu menginap. Semuanya mengajak Nabi menginap. Satu keputusan yang sangat sulit Nabi putuskan, yang bisa menyenangkan semuanya, karena semuanya berkehendak. Dan hanya satu yang Nabi bisa pilih, salah satu di antaranya. Tapi Nabi adalah seseorang yang sangat bijaksana, sangat cerdas dalam berpikir, tawakal kepada Allah sangat tinggi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Aku akan mampir di rumah kalian manakala untaku ini berhenti di mana." Keputusan yang sangat adil, luar biasa. Untaku nanti berhenti di mana, dan di situ aku akan mampir. Unta Nabi itu namanya Qaswa.
menjadi tunggangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun. Langkah demi langkah unta itu berjalan, melewati rumah yang satu, rumah yang lain, rumah yang satu, rumah yang lain. Semua berpikir di mana unta ini nanti akan berhenti. Akhirnya sampailah ke depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu berhenti dan Rasul akan menepati janjinya. Aku akan menginap di rumah di mana unta itu berhenti. Yang lain semuanya menerima dengan lapang dada. Nabi menginap di rumah Abu Ayyub malam pertama masuk Madinah. Abu Ayyub sahabat yang sejak sebelum Nabi hijrah pun sudah mencintai Nabi luar biasa. Abu Ayyub memiliki rumah bertingkat, tapi jangan kita bayangkan rumah bertingkat pada masa itu seperti bertingkatnya Masjid Hajjah Nuriyah. Bersih di bawah, bersih di atas. Rumah itu terbuat daripada tanah dan dibuat bertingkat. Biasanya Abu Ayyub Al-Ansari akan tidur bersama istrinya di bagian bawah, kamar favoritnya. Nabi datang dan dia khawatir Nabi akan repot turun naik dari atas dan ke bawah. Maka dia putuskan, ya Rasul, sampean tidurlah di bagian bawah di kamar ini. Abu Ayyub di mana? Nanti saya dengan istri saya tidur di atas. Nabi tidur di kamar bawah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada kekhawatiran yang sangat tinggi dari hati Abu Ayyub. Kekhawatiran akan mengganggu konsentrasi istirahatnya Rasulullah SAW karena dia sayang kepada Nabi. Dia berkata kepada istrinya, istriku, kalau kita mondar-mandir dari atas ke bawah, maka debu ini akan turun, akan terhirup oleh Nabi dan Nabi tidak bisa tidur. Maka kita di atas jangan turun-turun semalaman suntuk dan jaga kita tidak mengganggu konsentrasi Nabi. Akhirnya apa para jemaah sekalian? Pagi dia berkumpul dengan Rasul dan Nabi memandang Abu Ayyub pucat mukanya. Abu Ayyub mukanya pucat. Nabi berkata, kenapa Abu Ayyub mukamu pucat? Abu Ayyub berkata, ya Rasul, saya tidak tidur semalaman suntuk. Kenapa kamu tidak tidur semalaman suntuk? Ya Rasulullah, saya takut saya berjalan, apapun debu-debu yang dari atas turun dan membuat konsentrasi Nabi terganggu pada saat istirahat malam pertama di rumah saya. Nabi tersenyum dengan kecintaan seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Tentu ini adalah penghuni surga. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang hampir tiap malam menyiapkan air untuk Nabi bersuci. Dia tidur di Masjid Nabawi, masjid rumah Nabi dengan Masjid Nabawi berdekatan. Kemudian waktunya yang tepat dia siapkan air untuk Nabi mandi, dia siapkan air untuk Nabi berwudu. Nabi sayang kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu saya sampaikan, Rabi'ah itu laki-laki, bukan perempuan. Karena Nabi tidak mau hidup satu kamar dengan perempuan yang bukan mahram. Kalau di Banjar mencari Rabi'ah itu kada dapat yang laki-laki. Banjarbaru semuanya perempuan. Rabi'ah, Ikrimah itu juga laki-laki. Ikrimah. Saking sayangnya Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, pintalah sesuatu kepadaku. Sal ya Rabi'ah, pinta sesuatu. Artinya apa? Beda dengan Rabi'ah, kamu mau ini enggak? Apa yang ingin Nabi berikan sudah Nabi tentukan. Mau ini tidak kamu Rabi'ah. Tapi beda dengan sal ya Rabi'ah, pinta sesuatu kepadaku. Maksudnya apa? Sekehendakmu mau pinta apa? Mau pinta apa wahai Rabi'ah? Maka Rabi'ah berkata, ya Rasulullah, saya meminta agar saya dan Rasul berkumpul di surga. Permintaan yang memang tidak batasnya, permintaan yang tertinggi. Tapi Nabi tetap mengatakan, apakah ada pinta yang lain daripada itu wahai Rabi'ah? Rabi'ah seorang
Sahabat yang berkulit hitam, yang miskin kehidupannya. Maksudnya, apakah Rabi'ah tidak minta doa akan menjadi seorang yang kaya raya? Kata Rabi'ah, cukup wahai Rasul. Jika itu diberikan dan dikabulkan, suatu permintaan itulah yang saya banggakan dalam kehidupan ini. Maka Rasul berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tolonglah daku hai Rabi'ah, agar engkau memperbanyak sujud dalam hidup. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau perbanyak sujud itu perbanyak apa, Pak? Perbanyak salat. Perbanyak sujud wahai Rabi'ah. Maksudnya apa? Sekaligus jawaban. Manakala kamu memperbanyak sujudmu, maka kamu akan berkumpul dengan aku di surga. Jamaah rahimakumullah. Ini potret-potret kecintaan sahabat kepada Nabi dan Nabi cinta kepada sahabat. Ya Muaz, suatu hari Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, "Inni uhibbuk, aku mencintaimu hai Muaz." Satu ungkapan yang tidak terbayangkan oleh salah seorang sahabatnya. Nabi berkata, "Saya mencintaimu hai Muaz." Tentu Muaz juga mencintai kepada Rasul. Maka aku yang wasiatkan kepadamu, jangan kamu lupa, setiap selesai salat bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini Muaz bin Jabal pertama kali menerima doa ini. Dan hari ini doa ini kita baca setiap selesai salat. Hari ini doa kita baca fi duburi kulli shalah. Besarnya pahala Muaz yang menyebarkan doa ini kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Innaka ma'aman ahbabta. Tema kita, engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Ulun sudah gambarkan beberapa sahabat yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sahabat itu yang tidak cinta kepada Nabi. Ganjarannya luar biasa akan berkumpul bersama Nabi. Pertanyaannya, hari ini, apakah kita mencintai Nabi? Dan ulun yakin tidak ada satu orang pun di majelis ini yang mengatakan saya tidak cinta Nabi. Semua kita akan mengatakan saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cinta kepada Nabi dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita cinta kepada Nabi dengan apa? Dengan pengorbanan apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jemaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku bersamaku di surga. Sayang sekali para jamaah sekalian, hadis ini terpotong antara alinea pertama dengan alinea kedua. Di dalam banyak kajian yang dibawa apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku bersamaku di surga. Padahal pokok hadis ini ada pada alinea pertama. Apa alinea pertama itu? Orang yang menghidupkan sunnahku, itulah yang mencintaiku. Pokok tertinggal yang diangkat adalah fadilat dari kecintaan itu. Apa fadilat dari kecintaan itu? Siapa mencintaiku bersamaku di surga. Maka persepsi cinta hari ini berbeda-beda. Kita semua mengatakan cinta Nabi, tapi tidak semua mencintai Nabi itu dengan cara-cara yang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan cinta Nabi dengan memperbanyak salawat. Bagus sekali, karena ini dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada yang mengatakan cinta Nabi itu dengan spanduk-spanduk. Jamaah cinta Rasul ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Konser cinta Rasul. Ada yang mencintai Nabi lewat konser. Ada yang mencintai Nabi lewat jaket-jaket dan kopiah-kopiah yang ditulis jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persepsi yang berbeda-beda tentang kecintaan. Padahal Nabi menganjurkan kita sebagai bukti kecintaan adalah hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga tidak sedikit orang yang mengatakan kami cinta Nabi. Mereka masih mampu memegang gelas dengan tangan kiri. Padahal yang dibacakan, yang disampaikan adalah kecintaan kepada Nabi. Praktek yang dilakukan bukan orang mencintai Nabi. Karena yang minum dengan tangan kiri, kata Nabi siapa? Siapa Pak? Syaitan, kita sepakat. Yang minum dengan pegang gelas tangan kiri itu syaitan, kata Nabi. Nabi menganjurkan, minumlah dengan memegang gelasnya tangan kanan. Kemudian apa? Ucapkan basmalah sebelum meminum itu. Ucapkan basmalah. Ini merunut kecintaan dari sesuatu yang sangat kecil. Nabi menyatakan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Jangan makan dengan 2 jari. Makanlah dengan 3 jari. Karena yang makan dengan 2 jari itu syaitan. Bayangkan Pak, kalau kita kan ada masalah, yang kita suap nih nasi, apa aja lauknya, gangan walo, oseng kangkung dan apapun, pasti kita dengan lebih daripada 2 jari. Tapi kalau orang di Arab sana yang dimakan apa? Kurma. Sangat mungkin mereka mengambil kurma dengan 2 jari, telunjuk dan jempol, maka dimakannya kurmanya. Nabi, ambillah makanan itu dengan 3 jari. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita makan pasti kada mau kita 2 jari, kada kau masuk apa-apa. Jemaah sekalian, kecintaan kepada Nabi menuntut pembuktian dalam kehidupan kita. Menuntut pembuktian. Orang yang tidak bisa membuktikan cinta kepada Nabi itu adalah orang yang akan terpental pada hari kiamat di depan telaganya Rasulullah SAW. Di depan telaga. Ana faratukum alal hud. Aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi berharap semua umatnya akan datang ke telaga itu. Satu persatu, rombongan demi rombongan, umat Nabi mengambil air telaga itu untuk meminumnya. Dan kita berdoa pada majelis ini, mudah-mudahan kita semua bisa meminum air telaganya Rasulullah SAW. Ada satu kelompok yang ditarik dan tidak diizinkan untuk meminum air telaga itu. Dan Nabi berkata, "Hadza ummati." Kenapa itu diperlakukan seperti itu? Itu umatku. Maka dijawab kepada Nabi dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu. Dia telah lakukan perubahan-perubahan besar dalam agamamu setelah kamu tiada. Setelah engkau mati, agamamu dirubah-rubahnya. Apa yang kamu perintahkan untuk diamalkan, dia tinggalkan. Apa yang tidak kamu ajarkan menjadi amalan favoritnya dalam kehidupan. Ini potret siapa? Potret umat yang tidak setia kepada Nabi Muhammad SAW. Potret umat yang mengatakan aku cinta, tapi kecintaan yang palsu. Mungkin kecintaannya hanya lewat ucapan, atau menurut anak remaja sekarang, apa Pak? Rayuan gombal. Gombal itu kan setinggi langit. Setinggi langit dia sanjung. Tapi giliran berkorban untuk seseorang yang dia dicintai, dia tidak mau. Bahkan bukan sekedar itu, terlindung sedikit aja di belakangnya, dia selingkuh habis-habisan. Dia selingkuh. Janganlah kita menjadi umat Nabi yang selingkuh di belakang Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Nabi dan kita setia kepada Nabi. Hari ini kesetiaan kita dituntut, Pak. Kesetiaan kita kepada Nabi dituntut. Emmanuel Macron dan sebagian rakyatnya telah menghina habis-habisan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir puncaknya umat Islam diusir dari rumah ibadahnya.
Mereka rela sholat di tengah lapang karena diusir. Dia melakukan penghinaan habis-habisan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Makron menabuh genderang perang. Artinya apa? Makron kafir harbi, bukan kafir jimmi. Kafir itu dua macam. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir jimmi. Kalau kafir jimmi, Nabi katakan, man azazimian pakut azani. Siapa yang menyakiti aku, siapa yang menyakiti zimmi, sama dengan menyakiti aku. Siapa zimmi itu? Orang yang bukan beragama Islam, bertetangga dengan kita, bisa beradaptasi, bertegur sapa. Kalau gotong royong bersama. Asal jangan beribadah bersama. Ini zimmi namanya. Yang dia tidak menghalangi kepada kita, dan kita tidak menghalangi kepadanya. Tapi Makron dan pengikutnya adalah harbi, kafir yang mengajak berperang kepada umat Islam. Dan umat Islam wajib bertindak. Jika hari ini kita tidak bertindak, kita akan malu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Allah mempertemukan kita di yaumil qiyamah kelak dengan Nabi, tidak ada alasan kita mengatakan saya cinta kepadamu hai Rasul. Pada saat Nabi dihina dan diinjak-injak, kita masih bisa tertawa. Kita tidak merasa sedih. Tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini para jemaah sekalian? Memanggul senjata, sesuatu yang tidak mungkin. Bersuara, kadang-kadang suara kita tidak didengar. Salah satu solusi untuk membalas keburukan Makron kepada Nabi Muhammad SAW. Sepakat kita semua yang hadir di sini. Mulai hari ini catat produk-produk Prancis. Jangan tidak ada yang tidak tahu. Kita harus tahu apa yang menjadi produk Prancis yang beredar di Banjarbaru, yang beredar di Banjarmasin, yang beredar di Indonesia. Bismillah, mulai hari ini kita tidak akan mau membeli lagi produk itu. Ini salah satu balasan di mana setelah Saudi memberlakukan, Jazirah Arab memberlakukan boikot kepada produk Prancis, 1 minggu berikutnya Menteri Luar Negeri Prancis berteriak, jangan lakukan ini, jangan boikot produk-produk Prancis. Artinya apa? Ini cukup menggetarkan mereka. Jika semua umat Islam melakukan itu, ya Rasul, inilah yang bisa kami persembahkan sebagai bukti cinta kami kepada Engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini jangan kada dicatat, karena kita terpakai. Produk-produk itu ada di lingkungan kita, dijual di lingkungan kita. Maaf, saya sampaikan kepada para pedagang, jika menjual itu, stop mulai hari ini. Allah akan ganti segala kerugian yang bapak-bapak, ibu-ibu sandang karena tidak menjual lagi itu. Allah akan ganti dengan gantian berlipat-lipat. Dan penggantian yang puncak, kecintaan kita kepada Rasul akan diakui dengan sebuah pengorbanan seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.